Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di Visip Career Talk. Nah, tapi sebelumnya, apa sih itu Visip Career Talk? Nah, jadi Visip Career Talk itu adalah obrolan informasi seputar karir yang ditujukan untuk membantu persiapan karir teman-teman semua nih, terutama nanti kalau udah lulus kuliah. Sebelumnya, kenalin dulu, nama gue Altaf yang akan memandu obrolan kalian di episode kedua kali ini. Dan for your information nih, Visip Career Talk sekarang punya tagline baru loh, yaitu Kulkas. Nah, apa sih itu Kulkas? Kulkas itu kepanjangannya adalah kulik asik seputar karir. Jadi sesuai dengan tagline-nya nih, kita bakal ngobrol-ngobrol soal karir dengan narasumber yang keren juga, tapi tentunya yang asik dong. Oke, untuk episode kali ini, kita bakal ngobrolin dunia yang sebenarnya deket banget sama kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu dunia akademik, atau lebih tepatnya adalah dunia akademisi, yang isinya itu adalah dosen dan juga peneliti. Nah, sekarang di samping gue udah ada narasumber yang dosen dan juga peneliti yang pengalamannya udah keren banget pokoknya. Langsung kita sapa aja ya. Halo Mas Geger, selamat datang Mas. Gimana kabarnya Mas? Ya sehat, gimana? Makasih juga Mas udah menyempatkan waktunya untuk jadi narasumber di episode kali ini untuk ditanya-tanya. Oke, bagi teman-teman nih yang belum kenal Mas Geger itu siapa? Mas Geger atau nama lengkapnya itu adalah Geger Rianto, adalah dosen antropologi yang sekarang aktif menjadi dosen dan juga peneliti. Nah, beliau ini dulunya S1 Sosiologi UI, lalu pindah ke antropologi untuk S2-nya dan S3-nya antropologi juga di Universitas Heidelberg di Jerman. Nah, itu perkenalan singkat aja ya mengenai Mas Geger. Oke, biar nggak kelamaan, mungkin kita langsung tanya-tanya aja Mas Gegernya. Oke Mas, mungkin ke pertanyaan pertama, boleh diceritain nih Mas mengenai persiapan dan pengalaman Mas Geger sendiri selama menyiapkan diri untuk menjadi dosen dan sebagai peneliti itu seperti apa Mas? Nah, ini dua hal yang beda nih. Kita bicara nyiapin diri sebagai peneliti dan sebagai dosen. Dosen sekarang itu tuntutannya sangat tinggi. Jadi untuk misalkan di UI aja mesti udah S3 gitu kan. Jadi untuk menuju ke sana yang pasti kita berarti mesti punya proyeksi jangka panjang. Kita kan nggak mungkin misalkan begitu lulus S1 langsung S3 kan. Kadang kita mesti nyari beasiswa dulu. Beasiswanya juga mestinya jadi bertahap gitu kan. S2 dulu baru S3. Jadi ya kita bisa membayangkan kalau mau jadi dosen berarti mesti ada tangga-tangganya dulu. Nah, tangga-tangganya itu salah satunya bisa dengan jadi peneliti dulu kan berarti. Nah, kalau peneliti sekarang saya merasa itu sih peluangnya itu jauh lebih banyak ketimbang pas zaman dulu awal saya baru lulus kuliah. Sekarang itu pendanaan dari berbagai lembaga itu banyak gitu untuk penelitian di lembaga-lembaga riset. Misalkan kalau dari kita sendiri kan kita antropologi gitu kan. Jadi perlu banyak melakukan assessment yang jatuhnya itu kita pergi ke situasi rural, ke daerah-daerah yang agak sulit dijangkau. Sehingga ya saya pikir sekarang itu untuk sebagai peneliti, untuk menjadi peneliti itu cukup banyak peluangnya. Jadi yang penting adalah kita itu nanti bisa scouting gitu. Yang penting tentu saja adalah kita bisa mempersiapkan diri gitu kan. Mungkin pas masa kuliah itu kita coba dulu ikut penelitian apa yang kecil dulu nggak apa-apa. Lulus kuliah kita bisa mulai coba apply ke lembaga-lembaga penelitian. Nah kemudian kalau tracknya memang menuju dosen, ya udah kita bangun portofolio secara konsisten gitu di ranah penelitian, dan kemudian ya 10 tahun kemudian setelah kita dapat kesempatan beasiswa, S2, S3, mulai bisa coba nanti apply sebagai dosen. Menarik banget nih Mas. Berarti Mas dulu pas lulus kuliah ikut proyek-proyek riset-riset juga ke Mas atau bagaimana Mas? Saya tracknya agak lain nih. Perjalanan karir saya tuh relatif zigzag sampai ke titik yang sekarang. Jadi, dan itu menurut salah satu teori tentang karir anak muda sampai dengan mereka itu sampai ke profesi yang mapan, itu hal yang sangat wajar. Jadi perjalanannya zigzag dulu, nggak harus langsung dari akademisi. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks di Indonesia, ya banyak karir yang menuju akademisi itu orang-orang ya yang memang lagi kebetulan ada di lingkungan akademisi ketika pada waktu yang tepat. Dan mereka punya gelar yang tepat gitu. Nah kalau kasus saya itu saya lulus S1. Waktu itu yang banyak saya lakukan memang menulis gitu kan. Saya kan waktu itu sudah cukup sering menulis sejak S1 sebelum lulus gitu kan. Saya nulis di Tempo, saya nulis di Kompas, saya nulis di beberapa media lain gitu kan. Dan waktu itu
situasi itu membawa saya ke saya masuk di beberapa divisi di Universitas Indonesia sampai dengan pada tahun 2010 itu sekitar 2 tahun dari sejak saya lulus, saya itu bikin penerbitan sendiri. Penerbitan ini yang memungkinkan saya tetap keep in touch dengan banyak dosen dan kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan meski bukan riset tapi kegiatan akademik di Antrop. Dan 2 tahun setelah itu saya mulai nyoba nyari peluang-peluang ngajar, peluang-peluang riset. Dan di 2018 saya dapat peluang S3 karena saya masih selalu beredar di sekitar kampus sehingga kesempatan-kesempatan akademik itu relatif masih banyak. Waktu saya sampai masuk S2, S3 itu kan sebenarnya beasiswa LPDP belum segencar sekarang ya. Jadi memang kemudian kesempatan itu harus dicari di beberapa tempat yang khusus gitu. Dan ya udah S3 balik itu ditawarin itu untuk menjadi membantu-bantu di Antrop. Dan ya udah setahun setelah saya bantu-bantu di Antrop saya ya udah dapat posisi sebagai dosen tetap. Oke, menarik banget Mas. Mungkin lanjut dulu ya Mas ya. Mas Geger lagi sibuk penelitian apa nih Mas? Saya melakukan penelitian bareng Asia Research Center ya. Asia Research Center itu salah satu center riset, pusat riset yang ada di FISIP UI. Dan memang risetnya adalah komparasi tentang negara-negara wilayah-wilayah yang ada di Asia itu satu, dan fenomena-fenomena ekonomi politik yang global tapi bagaimana dia itu dirasakan di Asia dan negara-negara di bawah itulah kawasan ini. Dan yang cukup menarik yang saya terlibat sekarang itu adalah riset tentang deforestasi atau ya itu pengurangan tutupan hutan dengan perubahan penghidupan di Seram. Seram itu ada di Maluku dan dia adalah pulau sendiri gitu. Dan yang sekarang itu belum diketahui banyak tentang fenomena deforestasi di Indonesia, memang gimana deforestasi itu terjadi di pulau-pulau kecil. Jadi itu yang lagi saya teliti sekarang. Dan mungkin kalau penelitian yang sifatnya mandiri ya saya lagi lebih ke itu sih, ngikutin tentang masyarakat adat. Jadi kurang lebih itu temanya adalah 1 ekologis dan 2 itu masyarakat adat kalau sekarang. Oke, semoga lancar Mas untuk penelitiannya ke depannya Mas ya. Amin. Oke, kita lanjut dulu Mas. Dari Mas sendiri nih, kenapa sih mau jadi dosen dan peneliti? Ini pertanyaan yang perlu dijawab dengan pelan karena ya apa ya? Karena ya memang saya masih mesti gali juga dari diri saya sendiri. Nggak pernah ada jawaban yang bisa firm karena jalan untuk masuk menjadi dosen itu juga sangat nggak menentu ya. Nggak menentu dalam pengertian kalau saya memilih misalkan karir di korporat gitu kan, saya pulang dengan S3 saya memilih karir di korporat, atau misalkan saya selesai S2 gitu kan saya memilih karir di korporat atau karir di ya bisa saja instansi pemerintahan sebagai tenaga ahli atau di LSM yang cukup besar gitu kan. Itu bisa dilakukan, tapi khususnya kalau bicara di korporat atau instansi pemerintahan, saya nggak bisa ngebayangin bekerja di tempat di mana saya nggak bisa memberdayakan apa yang udah dari pertama saya masuk kuliah itu saya kejar. Jadi kan dari dulu saya selalu ngejar itu kan, saya selalu punya semacam ya passion dalam dunia akademik. Setelah saya cukup lama gitu ada di sana, saya nggak ngerasa bisa lepas. Jadi ini aspek yang misterinya gitu kan, aspek yang nggak bisa dijelasin secara logis. Oke, jadi itu ya Mas ya, kerja 9 to 5 itu kan bosan ya Mas ya, dan juga sayang juga Mas udah belajar banyak kalau nggak dipakai kan ngapain gitu ya Mas ya. Oke, kita lanjut Mas. Tadi kan Mas juga bilang jadi dosen ya walaupun sulit tapi ya fulfilling lah Mas. Jadi emang kesulitannya tuh apa aja sih Mas kalau jadi dosen dan peneliti gitu Mas? Dan biasanya kalau ada kesulitan-kesulitan ini, Mas tuh cara menghadapinya tuh kayak gimana sih Mas? Wah, kesulitan kalau pada titik ini saya belum bisa bicara banyak karena saya belum maksudnya jadi dosen tetap, dan saya baru banyak kan itu bantu-bantu jadi sekretaris prodi gitu. Cuma yang saya temukan sebagai kesulitan itu biasanya karena saya baru ya, saya belum tentu tahu apa yang dibutuhkan mahasiswa pada satu waktu gitu kan. Kita masuk ke kelas dan kita nggak tahu waktu itu konfigurasi mahasiswanya itu seperti apa, karena kan kita mesti nyesuaiin kan mau nggak mau dengan kira-kira kemampuan atau kapasitas mahasiswa pada saat itu seperti apa gitu.
Kedua, mesti tahu juga kultur mengajar di satu tempat tuh apa. Jadi kan kultur mengajar di tiap tempat beda. Ada yang lecture based, bener-bener fokus ke kuliah tuh. Jadi ngasih materi satu arah. Tapi begitu masuk ke UI, itu fokusnya, khususnya di FISIP ya, fokusnya itu ke mahasiswa gitu. Wah, gimana nih cara itunya? Dan ya itu saya selalu ngerasa itu sih, yang menjadi tantangan adalah gimana menyesuaikan diri secara versatile, secara dinamis gitu. Itu satu. Dan kedua mungkin ya kolaborasi. Kan ngajar itu kan nggak sendiri ya. Stylenya bisa jadi beda banget sama orang lain gitu. Saya sama Imam itu bisa cepat nyambung, tapi saya belum tentu bisa cepat nyambung misalkan kalau dengan dapat yang lain gitu. Pada akhirnya saya juga ngerasa senang juga, walaupun tadi saya udah memaparkan problem-problemnya. Oke, jadi lumayan banyak ya Mas ya, tantangannya harus kenal sama mahasiswanya, terus juga harus berhubungan sama banyak orang yang belum tentu lancar ya Mas ya. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin tertarik buat jadi dosen ataupun peneliti, tuh sudah dikasih spoileran duluan ya, tantangan menjadi dosen itu seperti apa. Mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang kalau memang teman-teman ada yang tertarik untuk menjadi dosen. Oke, kita lanjut lagi Mas. Menurut Mas Gigir sendiri nih, menjadi dosen di zaman sekarang itu pilihan yang oke nggak sih? Maksudnya mungkin kayak orang-orang kayak saya nih Mas gitu kan, generasi Z atau apalah sebutannya sekarang gitu kan. Nah, menurut Mas sendiri itu pilihan yang oke atau kayaknya kalau anak sekarang mending berkarir di bidang lain deh gitu. Gimana menurut Mas sendiri? Nah, itu ya problem yang sebenarnya selalu ada di tiap generasi, karena setiap kali generasi itu berpindah, kita kan ngerasa wah generasi baru nih lebih cocok sama sesuatu yang cutting edge nih gitu kan, sama ya misalkan zaman dulu itu zaman mungkin 2010-an, wah orang ini lebih banyak pengen jadi YouTuber gitu kan. 2020-an, orang lagi lebih banyak yang pengen jadi TikToker gitu kan. Saya ngerasa itu nggak pernah berhasil menggambarkan satu generasi secara keseluruhan sih. Walaupun katakanlah banyak yang misalkan dari antara anak muda yang pengen masuk ke dunia multimedia, saya ngerasa tetap aja pada akhirnya demografi ini sangat beragam dan pastinya akan tetap ada yang mau ke dunia akademik. Jadi saya ngerasa ya cocok aja. Jadi di satu angkatan, satu generasi itu kalau digambarin kayak generasi Z sekarang itu mah kerjanya yang digital aja tuh nggak menggambarkan sepenuhnya ya Mas ya, karena kan pasti dalam satu generasi itu beragam banget, sangat antropologis ya Mas ya. Oke, lanjut lagi Mas. Nah, kalau menjadi dosen atau peneliti nih Mas, kira-kira tuh butuh keterampilan apa sih Mas yang penting banget nih biar lancar bisa dibilang menjadi dosen ataupun jadi penelitinya nih Mas? Kalau dari dulu kan kita punya yang namanya Tridharma ya, jadi pengabdian masyarakat dan kemudian pengajaran dan penulisan. Kalau saya nggak salah, jangan salahkan saya karena saya belum masuk jadi dosen tetap dan belum disosialisasikan secara langsung dengan nilai-nilai ini gitu kan. Tapi setahu saya itu yang secara prinsipil itu nggak akan pernah ditinggalkan dari waktu ke waktu, dan memang kewajibannya itu akan selalu stick ke sana lagi. Tentu aja diperlukan ya pengajaran sih, itu nggak bakal pernah bisa hilang. Kemampuan untuk, saya pikir itu ya, membaca biasanya kelas gitu kan, membaca sebuah kelas, siapa yang ada di sebuah kelas, mahasiswanya itu seperti apa, dan kemudian kira-kira metode apa yang cocok untuk mereka. Jadi saya misalkan dalam sebuah kelas itu saya selalu coba nginget-nginget dulu itu pas saya mahasiswa sebenarnya saya butuh apa gitu kan. Berarti bekal yang penting untuk dikasih ke mahasiswa itu bukan cuma konsep atau katakanlah elaborasi dari teori-teori tertentu atau kasus-kasus tertentu, tapi cara berpikir dan sebenarnya lebih kayak peta aja. Peta yang masih mungkin akan nempel pada saat mereka katakanlah 4 tahun atau 5 tahun dari sekarang gitu. Jadi itu yang saya rasa saya dibutuhin gitu, kemampuan untuk membaca kebutuhan. Dan kemudian tentu aja jadi kalau kita fokusnya pada pengajaran ya kemampuan untuk ya berbicara secara menarik ya. Satu lagi tentu aja penulisan. Sekarang itu nggak mungkin kalau nggak nulis itu bisa sukses untuk di dunia akademik. Saya ngerasa ya itu penulisan itu kemampuan yang perlu diasah sedap kita. Saya itu bisa ada pada titik di mana saya ada sekarang karena dari S1 itu saya udah nulis.
Oke, lanjut nih Mas, ada pertanyaan terakhir. Buat dari Mas sendiri, ada nggak sih saran nih buat teman-teman FISIP yang mungkin sebenarnya berminat nih jadi dosen untuk menjadi peneliti, cuma masih ragu-ragu? Kalau kita bicara sebagai peneliti ya, nah memang kemudian tergantung. Sekarang tuh spektrum profesi sebagai peneliti itu juga jadi luas dan banyak juga sebenarnya posisi-posisi yang menjanjikan. Jadi itu yang bisa saya katakan pertama, banyak juga posisi-posisi yang menjanjikan, yang artinya kalau teman-teman memang mencari sesuatu yang itu nanti bisa menjanjikan secara finansial, ada juga pasti gitu kan dalam spektrum profesi peneliti ini. Yang memang akan menjadi tantangan adalah ketika teman-teman mau terus menjadi dosen sih, kayak yang seperti saya bilang tadi. Makanya dari awal petanya udah mesti jelas. Walaupun tentu aja teman-teman mesti tetap punya banyak plan cadangan gitu kan kalau tetap mau di akademik. Teman-teman perlu mesti punya peta gitu kan. Kapan saya mesti ambil S2, kapan saya mesti ambil S3. Dan karena kita bicara S2 dan S3 itu banyak dari aspeknya itu mengandalkan keberuntungan gitu. Saya selalu menyarankan ya nggak bisa, jalan itu cuma satu. Kalau bisa memang fleksibel, tapi kalau bisa memang jangan sampai benar-benar meninggalkan apa yang kalian gandrungi atau cintai gitu kan. Jalan di akademik ini sekarang terbuka dan kedepannya akan semakin terbuka, tapi pada saat yang sama juga tantangannya adalah mereka kebutuhan kompetensinya akan naik dari waktu ke waktu. Kalau misalkan teman-teman memang nggak bisa lepas dari nggak bisa lepas dari ya dunia meneliti, dunia akademik, atau membaca hal-hal yang teman-teman kira sangat menarik gitu pas ditemukan di kuliah, ya udah teman-teman memang akan cocoknya di dunia ini dan nggak akan menyesal ya coba jalanin, dengan ya tentu aja tetap bikin beberapa plan cadangan. Keren banget nih saran dari Mas Geger, teman-teman. Berarti harus banyak-banyak bikin plan ya teman-teman ya, walaupun ya pengennya jadi dosen atau jadi peneliti, tetap aja ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya Mas ya. Ada hal yang di luar kendali kita yang sehingga perlu nih membuat plan-plan kedepannya itu seperti apa. Oke, seru banget nggak sih tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Geger. Tapi sayang banget nih teman-teman, pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan terakhir yang berarti menjadi penutup obrolan kita untuk FISIP Career Talk episode kali ini nih teman-teman. Kita udah obrolin banyak nih mengenai karir menjadi dosen, bagaimana lika-likunya, juga kesulitannya apa aja dan bagaimana menghadapinya, dan banyak banget nih. Nah, untuk menutup sesi episode kali ini mungkin aku mau kembali lagi nih ke Mas Geger sekali lagi. Mungkin Mas Geger ada closing statement Mas untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman itu memang punya passion di satu bidang, saya menyarankan coba memang kejar gitu sambil nggak mencoba melupakan bahwa teman-teman itu butuh plan cadangan gitu kan. Sadarilah bahwa jalan anak muda di banyak tempat itu sifatnya kayak yang saya bilang tadi, zigzag. Jadi bisa jadi nanti teman-teman udah jadi musisi tapi tiba-tiba balik ke akademik, sangat bisa. Kalau memang pada akhirnya pengen di bidang ini, ya saya mengapresiasi itu. Oke, itu. Oke, keren banget nih closing statement dari Mas Geger. Oke, makasih banyak nih Mas Geger udah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalamannya tentang dunia akademisi ya, yang sebenarnya juga bagi teman-teman mahasiswa itu cukup jarang diketahui juga Mas, karena jarang diomongin sebenarnya lika-liku untuk menjadi seorang akademisi itu seperti apa. Oke, closing statement dari Mas Geger itu juga sekaligus menutup episode kali ini ya teman-teman. Dan jadi sayang banget nih kita harus berpisah sampai sekarang. Jangan lupa untuk like dan share video ini ya teman-teman. Dan juga untuk informasi tambahan, talk show ini juga bisa diakses di Spotify-nya BEM FISIP UI. Akhir kata, gue Altaf dan gue pamit undur diri. Dan stay tune terus untuk episode FISIP Career Talk ke depannya. Dah!